Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi Health Talk Rumah Sakit JH Solo yang diadakan setiap hari Jumat. Nah, kali ini agak sedikit bergeser ya waktunya di pukul 1:30. Nah, kali ini topik kita nih unik nih. Kita akan membahas mengenai seputar Art Therapy for Mental Health. Untuk expert speaker pada hari ini, yaitu dengan Dr. Afinia Permanasari, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah psikiater di Rumah Sakit JH Solo. Sebelumnya kita menyapa dulu ya dengan Dr. Afi. Selamat siang, dokter. Ya, Sehat kabarnya, dok? Alhamdulillah. Oke, sudah siap, dok? Kita mau sharing-sharing ya, dok ya? Nanti seputar art terapi kepada sahabat JH nanti yang menonton nih, dok, melalui IG Live dan juga melalui YouTube Live, seperti itu. Oke, nah tak lupa juga saya ingatkan kepada sahabat JH, bagi penanya terbaik nanti akan diberikan giveaway nih yang akan diumumkan di akhir acara untuk 4 pemenang yang beruntung. Nah, ini kita langsung aja ya masuk ke sesi Art Therapy for Mental Health. Nanti kita akan ngobrol banyak nih seputar kesehatan mental, kemudian seputar art therapy juga. Nah, memang mental health atau kesehatan mental ini salah satu hal yang sedang kita upayakan ya, dok ya, untuk meningkatkan awareness juga ya, dok ya, di masyarakat seputar mental health ini. Nah, mungkin langsung aja, tidak perlu lama-lama nih, kita langsung sharing singkat ya, dok ya, seputar art therapy dan juga seputar mental health itu sendiri. Baik, dok. Nah, mungkin boleh, kan mungkin ada yang belum familiar nih, dok. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan art therapy itu gitu. Nah, boleh dijelaskan, dok, mengenai art therapy ini. Silakan, dok. Jadi art therapy itu sekarang lagi in ya, gitu di kalangan remaja terutama. Sebenarnya dia bisa kita kondisikan di semua usia, baik dari anak-anak, remaja maupun lansia setidaknya. Nah, art therapy itu sendiri adalah suatu terapi, psikoterapi atau suatu terapi penyembuhan yang dia berfokus pada metode atau media seni. Di mana tujuannya adalah untuk mengungkapkan emosi ataupun mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara verbal. Nah, jadi saat kita nggak bisa mengungkapkannya dengan bahasa, kita memilih untuk metode seni sebagai apa namanya ya, fasilitator gitu. Kayak media penyampaiannya itu ya, dok ya. Baik. Mungkin kalau ada yang sulit juga ya, dok ya, ketika dia sifatnya mungkin agak introvert dan dia mungkin sulit mengutarakan ya, dok ya. Oke. Biasanya datang terus menangis ya, menangis. Dan si pertama datang dia hanya bisa menangis dan dari keluarga yang mengantar mengatakan bahwa pasien ini atau klien ini memang sulit dalam kata-kata. Kadang ada yang klien datang atau pasien datang, dok aku kesini bingung deh, sebenarnya apa yang mau diomongin. Sebenarnya mereka tidak usah bingung, karena kami pasti seorang psikiater akan membimbing apa saja. Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan pancingnya yang akan kami utarakan, tapi pada beberapa pasien kadang kurang bisa terbuka, bingung apa ya. Nah, akhirnya biasanya kita memilih untuk yuk kita gambarkan, atau mereka boleh mengekspresikannya dengan tulisan ataupun dengan foto. Oke. Baik. Nah, kalau ini, dok, jenis-jenis art terapi, kira-kira apa saja sih, dok, yang mungkin bisa dilakukan kepada pasien-pasien ini, dok? Oke. Jadi art terapi itu tidak hanya menggambar. Jadi art terapi itu ada seni lukis, seni musik, terus kemudian seni tari, ada juga fotografi. Baik. Dan itu ternyata tanpa kita tahu sangat berpengaruh pada kinerja otak kita. Jadi kayak misalnya seni lukis itu lebih bekerja pada otak belakang atau oksipital. Terus kemudian seni musik itu sangat berpengaruh kepada otak temporal, ya. Terus kemudian kalau seni tari itu lebih berfokus pada otak bagian parietal gitu. Itu sangat membantu kita untuk terapi-terapi yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, baik, dok. Nah, kalau sejarah awal mulainya nih, dok, kenapa sih ada asal-usul art terapi ini? Nah, ini bagaimana sih, dok? Mungkin ada yang penasaran nih, kok bisa ya ada art terapi ini gitu? Jadi awal mulanya adalah, ini sangat menarik, dok. Jadi di tahun 1939 gitu di Inggris ini ya. Jadi waktu itu ada
Seorang pelukis gitu. Seorang pelukis ini dia bernama Hill ya, gitu. Adrian Hill namanya. Nah, Adrian Hill ini pada waktu itu dia sedang dirawat di rumah sakit King George III di Inggris. Nah, di situ dia menderita tuberkulosis. Jadi si Adrian Hill ini dia dirawat di rumah sakit King George III dengan diagnosa tuberkulosis. Nah, yang kita tahu bahwa tuberkulosis itu pasti butuh perawatan dalam jangka waktu lama. Betul. Terus pada beberapa case khusus dia butuh rehabilitasi lama di rumah sakit. Nah, itu akhirnya karena dia mengatasi kebosanannya di bangsal itu dia mencoba menggambar, melukis di situ. Nah, awalnya yang mengikuti adalah yang penunggu pasien. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin teman-teman dia melihat kali ya, oh kok Adrian ini menggambar. Nah, akhirnya banyak sekali yang bergabung untuk mengisi kekosongan mereka di rumah sakit. Nah, Adrian Hill ini melihat kok selama beberapa bulan dia berada di rumah sakit, kan kadang tuberkulosis kita 1-6 bulan ya Betul, pengobatan. Nah, betul. itu Nggak boleh putus juga nggak ya boleh dok ya. putus juga. Kadang ada yang bosen, ada Betul. yang sampai depresi, kadang ada gejala cemas, ada yang sampai menyerah. Kadang juga efek samping obat ya, obat tuberkulosis kan kadang mual, tidak nyaman. Nah, itu setelah dilihat oleh Adrian Hill ini, dia melihat bahwa kok teman-temannya, para pasien-pasien ini kok kualitas hidupnya meningkat. Terus kepatuhan minum obatnya juga meningkat sehingga mereka tidak bosan, terus kemudian malah justru membuat mereka bahagia walaupun memang harus dirawat dalam jangka waktu yang lama. Nah, di situ akhirnya Adrian Hill ini dia mengusulkan kepada tim kesehatan bahwa ini bisa loh digunakan sebagai terapi adjuvan yang diterapkan di rumah sakit. Nah, akhirnya berkembanglah, tidak hanya sampai situ, jadi di negara Eropa, terus kemudian di negara Amerika pun sekarang telah ada The American Art Therapy Association. Di Indonesia pun juga sudah diterapkan, biasanya kita terapkan yang paling banyak adalah pada pasien autis. Oh Jadi iya. kan mereka memang kendalanya di komunikasi, Betul. jadi akhirnya biasanya untuk okupasi terapi digunakan terapi baik lukisan maupun foto gitu. Itulah sejarahnya. Oke, wah menarik Gitu. sekali ya dok ya ceritanya ya. Tapi memang pada pendampingan pemberian obat tuberkulosis karena butuh jangka waktu panjang ya dok ya. Jadi memang itu salah satu upayanya untuk mengatasi kebosanan. Nanti dengan art terapi ini ya dok ya ternyata. Oke, ini sejarahnya menarik sekali ya dok ya. Kita jadi tahu nih bahwa sejarah art terapi ini sangat filosofis ya dok ya. Jadi dimulai dari pengobatan kronis ini jadi muncul art terapi. Nah, jenis-jenisnya tadi juga banyak ya dok ya. Ternyata mungkin selama ini kan kita hanya mengenal menggambar saja ya dok ya. Nah mungkin tadi juga tari ya. Nah, mungkin sedikit membahas dok kalau seni tari cara mengungkapkannya itu nanti bagaimana dok kalau jadi art biasanya terapinya? kalau kita ke pasien gitu ya, kadang kalau seni tari kita lebih ke coping mekanisme atau defense mekanisme. Mereka misalnya mengalami suatu kondisi emosional gitu. Kita biasanya menanyakan hobi. Hobi apa sih yang sekiranya bisa mereka mereka senangi gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kan kadang beda-beda pasien, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang menari mungkin mereka lebih yang ke ekstro ya, yang mereka bisa berkumpul dengan orang banyak. Menari itu pun juga berbagai macam, ada yang dengan olahraga, zumba, ataupun mereka dengan memang suka tari daerah. Nah, kadang kan banyak yang seperti itu. Nah, itu biasanya kita sarankan. Jadi kalau untuk seni tari, terus kemudian seni musik itu lebih kita untuk mengontrol emosinya. Jadi kita sarankan kalau memang tidak ada kegiatan yang sekiranya dia senang, tetapi dia menyenangi musik atau tari, itu bisa dia lakukan untuk mengekspresikan emosi. Gitu. Baik. Berarti ini sarana ya dok ya, untuk menyalurkan emosi dari pasien ini ya dok ya. Baik, wah nih sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dok. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat JH, nah mungkin tadi kan sudah dibahas ya mengenai jenis-jenis art terapi yang bisa dilakukan, kemudian sejarah. Nah, mungkin kita masuk kepada kondisi nih dok. Kondisi kesehatan mental seperti apa sih dok yang sekiranya membutuhkan art terapi ini?
Jadi art terapi ini kan dia digunakan untuk apa ya, memberikan suatu kerileksan ya. Nah, itu biasanya banyak sekali digunakan pada kondisi ini, paling banyak pada kondisi traumatis gitu. Jadi pada pasien-pasien trauma, baik trauma seksual, trauma rumah tangga, trauma fisik, terus apa namanya, bullying ya, cyberbully, itu biasanya dengan menggunakan art terapi ini. Ataupun pada anak-anak yang mengalami gangguan perilaku atau gangguan tumbuh kembang, baik pada pasien ADHD, terus kemudian pada pasien autis atau retardasi mental, biasanya bisa digunakan. Jangan salah, pasien-pasien autis itu mereka kadang pintar untuk melukis, menggambar, seperti itu. Terus kemudian pada pasien-pasien yang mereka mengalami blocking atau mutisme. Nah, mutisme. Jadi ketika kita tanya, memang dia nggak mau. Memang saya nggak terbiasa bercerita dengan orang lain, tapi aku pengen nih dok ke psikiater, aku butuh perbaikan tapi sulit. Nah itu. Atau tadi pada yang blocking, ketika kita tanya, ketika dia harus menjelaskan, ya dia hanya bisa menangis tanpa mengetahui ekspresi emosinya. Terus kemudian pada pasien-pasien yang mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang, ini juga bisa. Jadi untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak perlu atau overthinking pada pasien, kalau misalnya orang dengan ketergantungan obat terlarang itu kan dia mengalami sindrom withdrawal. Betul. Nah, ini biasanya untuk mengalihkan sakaunya itu. Oke. Jadi ada kondisi tadi ya dok ya, empat kondisi utama ya dok ya. Nah ini yang bisa digunakan untuk art terapi ini, dan ini sudah mulai lazim ya dok ya dilakukan. Nah, mungkin kalau ada yang pernah nih mengalami sesi konsultasi dengan dokter Afi ya dok ya. Oke. Nah atau mungkin mau sharing nih di kolom komentar boleh banget. Nah kalau kita tadi sudah membahas mengenai kondisi-kondisi ya dok ya. Nah, kalau manfaat dari art terapi ini apa saja sih dok? Kalau manfaatnya banyak ya, jadi karena dia memberikan suatu kondisi yang, jadi saat kita misalnya lah kita art terapi, kita menggambar misalnya. Saat kita menggambar itu kan kita menghabiskan waktu ya. Jadi kita meluangkan apa yang ada dalam pikiran kita, emosi kita, bisa dengan kalau misalnya mewarnai. Oh, kalau orang yang depresi mungkin dia cenderung warnanya gelap. Begitu setelah sesi art terapi dia mengalami perbaikan emosi, warnanya bisa diubah menjadi terang. Dan ada progres ya dok ya? Ada progres dan manfaatnya itu banyak. Jadi misalnya dia menggambar di suatu kanvas, kan sekarang banyak ya kanvas kecil yang dijual itu, dia satu-satu. Dia tahu di saat dia fase, misalnya di bulan Januari, dia menggambar. Nanti di kemudian hari dia ingat, oh ternyata kan itu biasanya dipajang ya. Oh saya pernah ini ya, ternyata mengalami suatu kondisi seperti ini di bulan Januari. Apa ya yang saya lakukan pada waktu itu? Itu menarik buat mereka untuk evaluasi. Nah di situ biasanya akhirnya pada pasien muncullah manfaatnya. Mereka muncul kepercayaan diri. Oh ternyata banyak ya yang sudah saya lalui. Jadi yang awalnya mereka merasa aku ini nggak berguna, masa depan nggak ada, udah mulai depresi. Nah si art terapi ini mengingatkan bahwa oh aku bisa loh ternyata melalui semua ini setelah dia melihat gambar yang dia gambar gitu. Terus kemudian meningkatkan self image seseorang. Jadi yang tadinya dia melihat dirinya itu buruk, akhirnya dia mulai bisa berkembang dan melihat sisi positif. Terus kemudian identifikasi emosi. Oh sebenarnya aku tuh sebel kenapa sih? Oh ternyata bisa ya, aku tuh kalau marah nggak perlu marah-marah ya. Dan kalau yang namanya seni itu kan melatih kita untuk bersabar, untuk melatih kita ya telaten, relax. Jadi di situ dia belajar untuk sabar. Oh ternyata kalau emosi nggak harus meledak-ledak ya. Nah, seperti itu. Itu sih manfaat-manfaat yang sekiranya bisa kita dapatkan. Jadi kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Terus present awareness itu kita mengerti keadaan kita sekarang. Saat dia menggambarkan misalnya pada suatu kasus ya, pernah ada pasien, ini pasiennya sangat muda sekali, 18 tahun, seorang anak tunggal, ayahnya baru meninggal setahun yang lalu. Waktu itu saya sempat izin ke dia untuk, aku izin foto gambarmu ya gitu. Jadi dia menggambar, dia ada di sebuah ruangan, ada dia dan ada bayangan dia sangat besar gitu. Nah di situ
bukan tidak berarti ada tidak ada artinya, enggak, hal-hal sekecil itu pasti ada artinya untuk terapi. Jadi dia sering merasa bahwa walaupun dia ada di dalam ruangan yang besar, banyak orang, dia merasa di ruangan itu tuh hanya didominasi oleh dirinya. Jadi dia merasa kesepian seperti itu. Terus apa namanya, dia menggambar, dia sedang duduk di sebuah kursi, terus kemudian banyak mata melihat dia, itu dia merasa bahwa banyak sekali orang yang memperhatikan dalam artian, terus dia ngomongin aku nggak ya, Kayak semacam paranoid gitu ya ada dok ya. paranoidnya, ada cemasnya, dia sering ketakutan. Nah, hal-hal seperti itu kan sehingga dia mengerti kondisi dia sekarang. Jadi manfaat berikutnya tadi dia present awareness. Jadi dia sadar apa sih yang terjadi pada saya saat ini dan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah saat ini itu juga. Banyak jadi manfaatnya. Iya betul. Semacam rapot ya dok ya, kayak mengcapture kondisi saat ini dan juga nanti bisa juga sebagai wadah evaluasi kita di yang akan datang ya dok ya. Jadi kayak ada kaleidoskopnya istilahnya, kaleidoskop emosi kita ya dok ya. Jadi gambarku bulan Februari, biasanya kan kalau menggambar ada tanggal dan tanda tangan gitu ya. Betul. Ada tanggalnya. Oh, di Februari ini nih yang aku alami. Terus kemudian di bulan Maret, wah ternyata warna gambarku sudah mulai cerah. Berarti di sini dia moodnya bagus. Apalagi pasien-pasien bipolar itu juga banyak yang menggunakan art terapi. Yang namanya bipolar itu kan ada 2 fase ya. Betul. Fase kita depresi, fase kita manik ataupun hipomanik. Nah, biasanya kan fase hipomanik mulai tuh energinya berlebih. Nah, itu tidak ada salahnya jika kita menuangkannya dengan art terapi. Yang suka musik boleh dengan musik, yang suka fotografi boleh dengan fotografi. Nah, ini juga penting ya sebagai wadah untuk menyalurkan emosi tadi ya. Nah, tapi mungkin kalau ada yang penasaran nih gimana sih cara art terapi yang direkomendasikan, nah itu nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya dok ya terkait hal ini karena memang pendekatannya sangat personal ya dok ya sifatnya. Nah mungkin kita selingin dulu dok dengan pertanyaan dari sahabat JIH karena sudah mulai mengantri nih dok ternyata pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama. Dok, saya tipikal orang yang mudah menyerap pembelajaran sambil mendengarkan musik. Apakah normal hal tersebut, dok? Oke, silakan dok. Normal banget normal ya dok ya. Normal. Jadi kita itu manusia kan memang beda-beda daya serapnya. Kalau saya tipe yang harus sepi. Bahkan kalau ada suara sedikit pun saya nggak bisa. Begitu juga dengan tidur. Jadi kadang kan ada misalnya dokter dia di ruang operasi aja bisa tidur misalnya, istirahat di situ dia bisa, saya tipe nggak bisa. Nah itu dia juga tadi belajarnya dengan musik, nggak masalah asal apa yang tujuan dari apa yang mau kita capai dapat. Oh saya mau ulangan besok, saya bisanya masuk ke dalam otak saya itu jika dengan menggunakan musik. Itu bisa juga mungkin untuk membaca di rumah ya, itu namanya visual terapi. Ada visual terapi itu juga ada, terus kemudian terapi musik itu tadi ya itu juga ada. Terapi musik itu biasa kalau misalnya musiknya slow, biasanya kita bisa untuk pasien-pasien untuk relaksasi ya, pasien cemas itu bisa. Terus jangan salah, musik itu juga bisa meningkatkan konsentrasi. Tergantung kita sukanya tipe musik apa. Nggak masalah, misalnya tipe musik R&B, oh aku bisa kok kalau R&B saya belajar bisa masuk, itu nggak masalah dan itu normal. Gitu. Nah memang mungkin bisa juga tipikal gaya belajarnya auditori tadi ya dok ya, kombinasi juga dengan visualnya tadi itu. Gitu. Auditori terapi ya. Auditori terapi ya dok ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya terkait ini dan itu kondisi yang normal insya Allah ya dok ya. Jadi jangan perlu khawatir. Baik. Pertanyaan yang bagus nih dok ya. Apakah bisa skizofrenia dok ya? Mungkin sekalian dok kita bahas ya dari Ibu Desta mengenai skizofrenia ini. Nah bisa melakukan art terapi atau tidak? Silakan dok. Jadi kalau kita ngomongin skizofrenia itu kan gangguan jiwa berat ya. Itu kalau dia kepribadiannya tuh sudah pecah gitu. Orang skizofrenia yang bagaimana yang bisa melakukan terapi adalah skizofrenia yang sudah stabil. Kuncinya ya dok ya. Kuncinya. Jadi bukan skizofrenia akut. Kalau sedang fase akut di mana dia gejala positif tuh wahamnya masih tinggi, halusinasinya masih tinggi, terus kemudian emosinya masih tinggi, ya tidak
mungkin bisa kita menggunakan art terapi. Tetapi kalau pasien-pasien schizofren yang sudah remisi itu misalnya dia sudah 2-3 tahun terapi dan dengan dosis maintenance atau dosis terkecil dia aman, pasti bisa. Bisa sekali, asal tadi schizofrenia fase remisi atau schizofrenia fase stabil tadi. Stabil. Oke. Karena kalau kondisi akut ada baiknya ditangani dulu ya, Dok ya. Iya, kalau akut kita pasti pakai obat dulu ya. Pakai obat dulu biasanya 1-1 tahun. Nah, baru kalau misalnya dia sudah oke, sudah bisa diajak bicara baru. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Bu Desta. Selanjutnya, Dok, pertanyaannya, kapan waktu yang tepat sebaiknya kita melakukan art terapi agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita? Oke, silakan, Dok. Kapan kita art terapi yang sesuai dengan dibutuhkan? Gini, jadi kita harus yang pertama adalah mengetahui apa sih permasalahan. Nah, gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu, masalahku di apa ya ini ya. Atau misalnya kita bingung. Aku kok hari ini bete ya, aku sedih ya dalam beberapa minggu ini menangis. Aku sering sekali cemas. Gitu. Waduh, aku ke psikolog, ke psikiater belum berani nih gitu. Tapi dalam pas keadaan tenang, misalnya harus memilih dulu seni mana yang disuka. Jadi jangan kita nggak suka gambar, tapi kita milihnya seni lukis. Itu jangan. Jadi kalau misalnya sukanya seni musik, main piano. Itu bisa. Dan dari situ kan pasti kita di alam bawah sadar kita tuh kita merasakan suatu yang emosional. Nah, di situ biasanya kita mulai mengerti, aku marah karena ini ya. Ngelantunin lagu sedih di saat kita bermain piano, tiba-tiba di tengah-tengah notes, di tengah-tengah kita bermain, ternyata muncul ya, ternyata ini ya gitu. Atau main drum, terus habis itu dia mulai merasakan lega banget ya, udah selesai ya, udah keringetan ya gitu. Kadang kan ada orang yang dia kalau lagi stres sublimasi itu coping mekanisme, Dok. Jadi coping mekanisme yang baik kan saat kita stres, energinya itu kan nggak mungkin bisa hilang langsung. Kita bisa memindahkan. Terserah kita mau milih coping yang nggak matur. Dan coping yang nggak matur tuh kalau kita stres kita marah, nyalahin orang. Itu berarti nggak dewasa. Tapi kalau yang dewasa, kita lagi stres nih. Terus kita milih untuk olahraga. Ada orang tipe yang olahraganya dia polkan sampai berkeringat. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang tipenya dia yang slow. Terapi musik pun dia sukanya yang slow, terapi lukis dia lebih cocok. Jadi kita harus menentukan mana dulu yang cocok sama diri kita. Baru kita menentukan, aku senangnya keluar nih ke pantai, ke gunung. Aku milih fotografi aja boleh, Dok? Boleh banget gitu. Dan mungkin kalau untuk psikiater kita tidak melakukannya di ruangan ya, kecuali kalau terapi lukis mungkin bisa. Atau biasanya pasien saya suruh bawa gitu. Nanti PR ya di pertemuan berikutnya, kamu terserah deh sukanya apa, mau gambar apa, mau nulis apa kan. Jadi pasien-pasien yang muda-muda tuh mereka kan kreatif ya. Jadi suka bikin jurnal. Mereka tempel Daily stiker journal gitu, Dok. tempel stiker, mereka kasih foto pacarnya, foto mantannya, ini mantan saya, Dok, apa gitu. Terus suka dikasih tulisan-tulisan dengan bolpen yang warna-warni. Itu saya sangat menghargai karena di situ mereka happy. Jadi mereka menceritakan sesuatu yang sedih di jurnal itu, tetapi mereka mengetahui, ternyata ini toh masalahku. Nah, itu. Jadi memang harus milih deh mana yang cocok. Nah, ini sebenarnya juga salah satu sarana kita untuk memperdalam ya, mengenal diri kita lebih dalam juga ya, Dok ya. Sebenarnya ya kayak, aku ternyata suka ini, tapi itu kan setelah melalui proses dialog dengan diri sendiri ya, Dok ya, yang lebih dalam ya. Nah, tapi ini menarik juga sih, Dok. Jadi itu kayak semacam istilah kita buat mengenal diri sendiri gitu. Nah, ada lagi, Dok, pertanyaan dari Barmol 5. Apa saja media art terapi yang biasa digunakan untuk demensia akut? Kalau demensia akut,
Nah, dalam fase akut nih. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Demensia akut itu kan dia baru awal terjadi. Nggak mungkin dia dalam kondisi tenang biasanya. Yang namanya akut itu berarti lagi eksaserbasi kan. Nah, itu kita tenangkan dulu. Kecuali dia, jadi kalau orang demensia itu ada dua dok. Ada yang hyperactivity, ada yang hypoactivity. Kalau hypoactivity, kita nggak masalah. Nah, yang paling cocok apa? Terapi musik dan terapi lukis, tapi mewarnai. Oh, Gitu. oke. Kalau demensia kan kadang kalau untuk menggambar mereka sudah nggak bisa ya. Jadi kita berikan mereka kuas atau warna, nah itu bisa. Terus terapi musik. Terapi musik tuh bebas, menari boleh. Kadang kan ada alunan-alunan. Kalau orang tua zaman dulu kan mereka pinter dansa ya. Nah, itu juga bisa. Karena yang namanya demensia itu kan berarti pengurangan daya ingat ya. Nah, Oke. Baik, berarti yang direkomendasikan bisa dengan mewarnai tadi ya dok ya, melukis atau dengan musik terapi tadi ya dok ya. nomor 6 itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana terapi seni dapat membantu dalam mengatasi masalah self-esteem dan body image? Oke, wah ini menarik ya, bagus ya dok ya pertanyaannya. Jadi Baik. salah satu manfaat dari art therapy adalah dia meningkatkan self-esteem seseorang dan dia memperbaiki self-image sih sebenarnya, bukan body image ya, tapi self-image-nya dia. Jadi misalnya gini, kita tahu bahwa kita itu seseorang yang berani. Tapi kan kita punya cemas. Akhirnya kita tidak berani untuk aduh aku kok nggak berani ya. Padahal dia sebenarnya tahu dia berani. Nah, art terapi ini terutama untuk seni lukis ya, itu dia akan membantu seseorang, oh ternyata aku bisa ya. Ternyata aku mampu ya menghasilkan suatu karya yang indah. Jadi sebenarnya nggak harus indah kalau untuk art therapy itu, yang penting dia bisa meluangkan perasaannya. Dia bisa nih oh ternyata aku bisa ya melakukan ini. Oh ternyata aku bisa ya menghasilkan foto yang bagus. Oh ternyata aku bisa ya menghasilkan musik yang bagus. Oh ternyata dari gambar yang aku tampilkan, oh ternyata bisa ya dari yang tadi warnanya gelap menjadi terang. Oh aku bisa ya akhirnya ke dokter menyampaikan yang tidak bisa aku rasakan. Nah, akhirnya kan dari situ kepercayaan diri dia muncul, self esteemnya naik. Nah, self esteemnya naik, jadi dia oke, ternyata aku bisa kok. Aku tuh tidak seburuk apa yang selama ini aku kira, terutama pada pasien-pasien depresi. Nah, akhirnya self image-nya dia terbentuk. Aku berani kok. Ternyata selama ini aku hanya terkungkung dengan pikiran-pikiran aku sendiri gitu. Dan kita sebagai psikoterapi kita mendukungnya. Jadi sebenarnya kalau sebagai terapis itu kita tidak boleh mendikte, oh kamu harus ini enggak. Jadi kita punya ya kamu pilihannya seperti apa gitu. Misalnya dia datang, dok aku kok skripsinya nggak selesai-selesai, gimana mau diselesaikan atau tidak, pengen gitu. Tapi kita memang nggak bisa memaksakan, kita hanya bisa membantu. Yuk kamu punya rencana apa setelah ini? Oh rencana saya A, B, C dok. Ya sudah, nanti kontrol berikutnya kita evaluasi. Udah dilakukan belum? Belum nih dok, karena misalnya kepercayaan diri saya belum naik. Nah biasanya ya udah kamu pengen merefreshkan pikiran dengan apa dulu nih, boleh mau tadi kalau kita selipin art terapi, apa kamu mau boleh ambil les musik, boleh mau terapi tari, atau boleh kamu mau ngambil terapi lukis, itu tidak masalah gitu. Dan sudah banyak bukunya, dia yang bertanyakan buku yang direkomendasikan, bukunya banyak ya, mungkin saya nggak hafal satu persatu, tapi banyak sekali kayak di Gramedia, di bagian seni itu dia banyak art terapi. Jadi apapun, bahkan nggak hanya dari buku, bisa diambil dari YouTube. Jadi saya pernah lihat sharing-sharing pasien gitu. Jadi mereka justru misalnya aku melihat dari YouTube gitu, jadi mereka mencoba menggambar gambar yang sama. Atau kalau misalnya ingin buku itu yang di Gramedia yang misalnya sudah ada polanya, Oh ya. ya jadi kita tinggal mewarnai itu bagus. Kan kadang sudah ada warna nomornya 1, 2, 3, 4, terus nanti kita punya
pewarnanya sudah dikasih 1, 2, 3, 4. Itu kan kita melatih kesabaran satu-satu. Terus, Iya. oh aku bisa ya menyelesaikan ini. Nah, tadi kepercayaan dirinya. Oke. Nah, ini self esteem meningkat juga berpengaruh terhadap kualitas hidup juga ya, Dok ya, jadinya ya. Ketika menjalani kehidupan atau kegiatan sehari-hari juga lebih bersemangat ya, Dok ya. Oke. Nah, ya memang kadang kalau masalah-masalah seperti skripsi tadi ya, Dok, itu juga salah satu yang Banyak. Jadi, bisa bikin down ya iya, jadi kalau orang-orang. kita nggak perlu malu ya, ke psikiater itu tidak harus gangguan jiwa berat. Jadi sekarang tuh anak-anak yang memang kadang mereka untuk menghadapi pembimbing skripsinya aja takut kan, Cemas gitu ya, cemas Dok ya. beda seperti dulu, apalagi yang peralihan nih, kemarin mereka sistemnya online. Betul. Terus habis itu semester 1 sampai 5 online. Begitu 6, 7 menghadapi skripsi udah mulai offline nih. Harus nunggu, harus WA pembimbing, itu aja Betul. mereka cemas gitu. Nah, itu tidak apa-apa dikonsultasikan karena kita juga pasti membantu dan membantu planning. Oke. Planning yuk mau ngapain, dan nggak pernah maksa sih kalau saya, jadi sesiapnya mereka aja. Karena saya tuh berprinsip begini, di saat kita sudah mulai nyaman, muncullah rasa, oh ya ini memang harus diselesaikan. Jadi mereka harus paham dulu, ini tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang tua, karena mau kita selesai sekolah itu kebutuhannya dari kita sendiri. Gitu, iya. Oke, waduh jadi adem rasanya ya. Tapi sedikit cuplikan ya mungkin bagi sahabat JH yang juga ada mengalami hal yang serupa gitu ya, mungkin bisa juga ya, Dok ya, dikonsultasikan gitu, bahwa ternyata konsul ke psikiater itu tidak hanya dengan kasus gangguan jiwa yang berat gitu. Dan trennya memang sekarang pada kondisi-kondisi seperti cemas, yang mungkin lagi banyak pikiran gelisah itu juga sudah mulai bisa dikonsultasikan ya, Dok ya. Sekarang tuh dibedakan, Dok. Jadi ada, kalau zaman dulu kan ODGJ, orang Betul, dengan gangguan jiwa. Nah, sekarang ada orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. ODMK. Ya. Baik. Oke, orang dengan masalah kejiwaan. Oke. Nah, ini masih ada pertanyaan yang mengantri, Dok. Nah, mungkin tadi untuk buku sudah sempat disinggung dari Dokter Afi. Kemudian kita pertanyaan ke berikutnya. Dok, cara mengontrol emosi anak yang sedang tantrum, Dok, yang terkadang bikin orang tua stres. Apakah harus art terapi untuk mengatasinya? Oke. Iya, jadi kalau anak tantrum memang pertama ya harus sampai dia tenang dulu ya. Dan bisa juga dengan art terapi. Makanya tadi saya singgung di awal, anak-anak dengan gangguan perilaku atau gangguan regulasi ya, regulasi itu baik regulasi emosi, itu bisa dengan menggunakan art terapi. Jadi melatih mereka untuk duduk lama, misalnya yang dipilih seni lukis, melatih mereka untuk duduk lama dan bersabar, gitu. Terus banyak juga yang misalnya anak tantrum atau misalnya anak ADHD, mereka memilih untuk terapi musik, yaitu terapi drum. Itu juga bisa untuk meluapkan emosi. Jadi biar mereka paham bahwa untuk meluapkan emosi itu tidak harus dengan marah. Gitu. Dengan saya bermain drum ini sudah menghabiskan energi saya. Jadi sampai rumah mereka tinggal tidur. Atau seni tari. Jadi apalagi di Solo ya, kita kan ada tari Jawa dan banyak guru les tari. Nah, seperti itu pasti ibu-ibu yang melatih anaknya untuk tari mungkin lebih bisa menyalurkan emosinya ya. Jadi udah mereka les sama temen-temennya menari, itu kan butuh keahlian, butuh daya ingat yang kuat ya. Kalau misalnya untuk tarian sampai rumah udah mereka energinya udah habis, udah tinggal istirahat, menyelesaikan PR yang ada udah. Jadi bisa banget untuk anak-anak yang tantrum atau gangguan regulasi emosi menggunakan art terapi. Biasanya sih kalau untuk psikolog atau psikiater biasanya juga ada okupasi terapi. Ya, itu biasanya. Baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Berarti memang bisa diterapkan sedini mungkin ya, Dok ya, terkait art terapi. Mungkin anak-anak yang udah mulai sulit mengontrol emosinya, kita dikasih gambar aja ya, Dok ya, suruh duduk. Kan mereka kan seneng ya. Iya, betul Dok. Ini juga bisa diterapkan ke anak saya juga, Dok. Nanti mungkin saya coba ya, Dok. Main gadget. Iya, betul Dok. Mengenalkan itu. Mengenalkan seni sejak awal juga melatih motorik juga ya, Dok ya, pada anak-anak yang sedang masa pertumbuhan ya, Dok ya.
Oke, baik dok. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Dok, apakah art terapi bisa menyembuhkan anak yang terkena inner child? Nah, mungkin ada yang belum familiar dengan inner child dok, Iya, mungkin boleh disinggung sedikit mengenai inner inner child ini. child Baik. itu suatu luka. Waduh, Ya, suatu luka itu nggak harus luka sih. Jadi inner child itu sesuatu yang belum selesai di masa kecil kita gitu. Jadi dia inner. Jadi misalnya kita ada suatu rasa traumatis atau suatu kejadian di masa kecil yang tidak ikut tumbuh dewasa. Jadi kitanya sudah besar, kitanya sudah dewasa, tapi peristiwa itu tetap kita ingat, tetap menjadi dendam, tetap menjadi trauma. Nah, itu namanya inner child. Nah, untuk art terapi dia bisa untuk mengurangi tekanan inner child itu. Jadi kalau misalnya kita masih dendam dengan masa lalu kita atau tadi peristiwa traumatis ya, misalnya dia pernah abusive oleh ibunya atau abusive oleh ayahnya ataupun itu bisa karena dia bisa merelaksasikan pikiran kita gitu, merelaksasikan jadi sehingga tekanan yang ada dalam diri kita itu berkurang dan jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih kadang ya kalau ada pasien dengan luka inner child tuh mereka kadang untuk mengingat saja sulit. Oh, oke. Akhirnya saya suruh gambar, entah dia Mm-mm. menggambar orang itu Mm-mm. yang membuat mereka mempunyai Teringat-ingat ya dok inner ya. child atau peristiwa apapun itu. Jadi nggak hanya terapi lukis sih, terapi tulisan itu juga termasuk art terapi. Baik. Oke, berarti bisa ya dok ya untuk kondisi yang memiliki trauma masa lalu ini ya dok ya, atau inner child-nya. Oke, baik dok. Nah, ada pertanyaan berikutnya dok. Dok, apakah art therapy bisa diterapkan kepada orang yang kecanduan film porno dok? Kalau bisa, bagaimana dok caranya? Oke, waduh, pertanyaannya Oke, menarik ya dok iya. ya. Jadi kalau Baik dok, kecanduan film porno itu kan addiction ya. Oke. betul. Di saat dia sudah, jadi kalau art terapi itu kan tadi ada yang addiction obat-obatan terlarang. Tentunya kan sama ya. Jadi lebih dilatih untuk setiap hari. Cuma kalau untuk ketergantungan film porno atau adiksi film porno itu sama kayak game biasanya kita pakai psikoterapi CBT dulu. Jadi nggak langsung apa namanya, oh pasien datang langsung, oh ini kamu bisanya art terapi gitu enggak. Biasanya kita pakai cognitive behavior terapi dulu. Jadi merubah. Dan kalau memang dia terlalu adiksi, kita gali dulu kok penyebabnya kamu adiksi film porno ini kenapa? Apakah pernah mendapatkan seksual harassment, akhirnya dia tertarik dengan film porno ini atau dia mengalami sesuatu hal yang lain sehingga dia addiction kepada film-film porno itu kan sebenarnya dia menimbulkan rasa rasa puas lah itu. Nah, berarti kan dia ada sesuatu tidak puasan sehingga dia harus mencari kepuasan lain. Itu biasanya kita lihat dulu. Nah, kalau sudah ini dia sudah mulai ngerti, kita bisa sebagai terapis sudah tahu apa penyebabnya. Kalau memang dia menyukai seni, tidak ada salahnya kita menyarankan untuk art terapi. Jadi art terapi itu boleh untuk coping mekanisme juga daripada kita nganggur, terus malah lebih konsen ke hal-hal tersebut, misalnya game di rumah lebih baik. Oke. Baik. Nah, berarti memang untuk kondisi adiksi yang berkaitan dengan film porno ini agak berbeda ya dok ya case-nya ya. Jadi memang kalau untuk hal ini ada baiknya dikonsultasikan lebih lanjut dengan psikiater. Karena untuk pendekatan terapi CBT-nya tadi dulu, baru nanti boleh kalau misalkan mau tambahan art terapi ya dok ya untuk penanganan adiksinya ini gitu. Nah, ada lagi dok, mungkin ini dari pertanyaan berikutnya ya dok ya. Bagaimana peran suami atau ayah dalam penyembuhan mental health keluarganya dok, dan apa saja yang harus diperhatikan? Baik. Jadi mungkin mama-mama gemes ya. Jadi memang kalau peran ayah atau suami tentu aja kan mereka sebagai kepala rumah tangga ya. Cuma kadang memang ada beberapa yang terlalu cuek. Jadi dipikirnya itu masalah perempuan, udah istrinya aja yang menyelesaikan. Padahal apalagi kalau misalnya masalahnya adalah kenakalan pada anak. Jadi terutama anak laki-laki maupun perempuan itu sangat butuh sosok ayah. Jadi ayah itu adalah sebagai pelindung. Jangan sampai anak-anak ini kehilangan momen dengan ayah mereka yang seharusnya melindungi mereka. Rasa nyaman, nih hati-hati ya. Jadi ayah ini juga mungkin para ayah mendengarkan ini. Jadi kalau misalnya punya anak perempuan,
dia tidak dekat misalnya dengan ayahnya terlalu sibuk atau ayahnya galak sehingga anak ini takut. Hati-hati, akhirnya anak perempuan ini memilih. Jadi di saat dia sudah usia remaja, kenallah dia sama laki-laki. Akhirnya lebih memilih untuk dekat dengan pacarnya. Akhirnya dia ketergantungan dengan laki-laki di luar rumah. Beda dengan anak perempuan yang dia sudah mendapatkan kasih sayang dari papahnya. Dia nggak perlu itu mencari kebahagiaan atau mencari perhatian dari lelaki lain. Jadi kalau misalnya, "Kak, jangan pacaran ya," papahnya hanya melarang saja, tapi dia tidak pernah memberikan kehadiran dia untuk putrinya. Ya putrinya saat dia mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya, dia pasti akan, oh saya dilindungi ya gitu, sedangkan dia nggak pernah dapat itu di rumah. Tapi kalau misalnya orang tuanya melarang untuk pacaran, tetapi orang tuanya ini memberikan perlindungan, ya pasti anaknya, ngapain, orang di rumah nyaman kok gitu. Nah, udah ngerasa cukup ya dok Iya, ya. terus kemudian hati-hati juga untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu memang sebenarnya bapak-bapak nggak perlu gengsi ya untuk memeluk anak laki-laki mereka, karena kadang anak laki-laki yang mereka kurang perhatian dari ayahnya, terutama untuk ayahnya yang abusive, akhirnya kan mereka jadi benci dengan sosok laki-laki ini di rumah. Sama dengan perempuan tadi, jadi anak laki-laki ini akhirnya menemukan kenyamanan laki-laki lain di luar rumah. Nah, akhirnya kan banyak sekali sekarang kasus homoseksual yang terjadi. Nah, itu jadi peran ayah itu memang sangat penting selain ibu. Ibu itu memang apa namanya, ya sehari-hari kita pasti bertemu dengan ibu kita. Tapi kan kadang kita juga, kok teman-teman lain bisa akrab ya sama ayahnya, aku enggak. Nah, ayah itu justru harus mengayomi, melindungi, dan mengambil keputusan terbesar dalam keluarga gitu. Terutama kalau udah tahu anaknya memang, kok anakku agak beda ya, kok dia sering nangis, dia sering cemas, itu biasanya belum nggak diizinin untuk ke psikolog atau ke psikiater atau harus mendapat penanganan. Kamu kenapa sih dek, kayak gitu. Kalau memang tidak diperbolehkan untuk ke psikiater atau ke psikolog, lebih baik diajak ngobrol. Oke, berarti pendekatan internal keluarga dulu ya dok ya. Oke. Beda lah ibu yang memberikan atau ayah yang memberikan tuh pasti akan beda. Oke, nah ini makanya pentingnya ternyata istilahnya kedua peran ya dok ya, dari sisi ayah maupun ibu untuk memberi kasih sayang penuh nih terhadap anaknya ya dok ya, karena memang sampai dari anak-anak sampai remaja itu nanti akan berpengaruh ya dok ya terhadap tumbuh kembangnya juga ya dok. Oke, nah mungkin tadi sempat disinggung sedikit nih dok seputar homoseksual tadi ya dok ya. Nah ada nih pertanyaan dok. Kalau gangguan mentalnya berupa lesbian atau homoseksual, apakah bisa diobati dengan metode art terapi agar bisa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kodratnya? Oke. Kalau untuk kasus lesbian atau homoseksual, biasanya saya memang menawarkan kepada pasien tersebut. Jadi kan kita nggak boleh judgement ya, karena kita terapis. Betul. Gitu. Kita sangat menghormati keluhan pasien dengan homoseksual atau lesbian ini datang ke kita. Dia ada masalah apa nih? Kalau memang dia tidak ingin, dok saya kesini, saya nyaman dengan kondisi saya, tapi kok saya mengalami gangguan cemas ya? Ya sudah, yang kita terapi ya gangguan cemasnya itu. Tentu saja kalau memang butuh psikofarmaka, kita beri psikofarmaka. Kalau misalnya dia ada irrational belief, biasanya kita masuk cognitive behavior therapy dulu, baru nanti art therapy itu melengkapi terapi adjuvan ya, terapi tambahan. Nah, kalau misalnya dia datang ke kita, dok, aku pengen sembuh nih dari homoseksual atau aku sembuh dari lesbian, itu nggak langsung dia datang kita art terapi gitu. Jadi tetap kita menyembuhkan dulu apakah dia ada inner child-nya, apakah dia ada unfinished business-nya. Nah, itu semua kan bisa dengan metode yang lain dulu. Jadi selain cognitive behavior, biasanya saya dengan medical hypnosis, dengan relaksasi. Nah, jadi kalau untuk pasien lesbian atau homoseksual, art terapi ini terapi adjuvan tetap. Jadi apabila dia ada gangguan emosional, kita sarankan untuk ini. Jadi bukan terapi utama. Jadi untuk homoseksual atau lesbian tetap kita melihat dulu latar belakang kenapa dia bisa seperti itu. Tetapi jika dia homoseksualnya karena saya dapat peristiwa traumatis, saya pernah mengalami sodomi misalnya di masa lalu, itu dengan art terapi bisa.
Oke, gitu. Jadi baik. kita menghilangkan dulu traumanya Mm-mm. sehingga nanti persepsinya dia terhadap lawan jenisnya akan pelan-pelan berubah. Berubah. Ya, tapi homoseksual memang kasus yang sulit ya. Itu pun juga biasanya harus dengan hipnoterapi Hmm, dalam. baik dok. Dan berarti memang durasi terapinya juga lumayan panjang ya dok ya Panjang, untuk case jadi seperti ini ya dok ya. jadi makanya nggak mungkin kalau psikiater tuh cuma satu kali datang. Betul, Untuk betul. CBT aja Mm-mm. kadang kita 6 sampai 12 sesi. Hmm, Kalau 6 sesi dia sudah ada perbaikan, saya biasanya kontrolnya juga udah jika perlu. mm-mm. Terus untuk obat juga nggak semuanya, oh itu nanti obatnya ketergantungan, enggak. Mm-mm. Jadi memang kita kalau kasus case depresi itu aja kita 6 bulan. Mm-mm. Untuk cemas bisa 3 sampai 6 bulan, tetapi kalau untuk kasus schizofren pasti lama, bisa Betul. lebih dari 5 tahun. Bipolar apalagi bisa seumur hidup kan. Nah, itu. Tapi kalau Betul. bipolar ada fase yang mungkin dia bisa bebas obat atau dengan dosis minimal. Gitu. Nah, memang Lama kalau pasti. ya bipolar tuh memang instabil moodnya Iya, juga iya. ya dok ya, jadi yang menyebabkan panjangnya Iya, durasi panjangnya terapi itu ya durasi. dok ya. Baik, oke. Nah nih ternyata waktunya tidak terasa dok, kita Iya. ngobrol ini, Oh, iya. wah masih ada pertanyaan lagi dok. Tapi mungkin kita saring ya dok ya Iya. untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan nih dok, saya cenderung trifofobia kalau melihat bulatan kecil banyak dan lubang kecil-kecil badan langsung terasa gatal. Apakah mental health saya sudah terganggu dan apakah bisa diobati dengan art terapi? Oke, jadi kalau mental health terganggu itu asal dia misalnya tripofobia, tetapi dia masih oke, aku kalau lihat bulatan terganggu nih dok, gitu. Tapi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu bukan gangguan mental. Oke. Jadi kalau misalnya sudah gangguan mental itu pasti sudah ada hendaya, misalnya kerja jadi nggak konsen, penurunan konsentrasi, yang tadinya bisa berangkat sendiri ini jadi takut. Ini itu berarti sudah ada hendaya. Tadinya dia berkumpul dengan orang banyak terus menarik diri, tadinya dia bisa balas chat WA terus akhirnya menghilang dari segala sosial media segala macam, itu berarti dia udah ada penurunan atau hendaya. Nah itulah yang disebut dia ada gangguan. Tapi kalau misalnya dia tadi terkena itu tetapi dia tidak ada dalam melakukan aktivitas sehari-hari dia biasa, ya nggak masalah gitu. Oke. Karena ada orang takut, misalnya takut cicak ya dia takut cicak nih, tapi dia bekerja nggak masalah, cuma kalau ada cicak doang dia takut. Nah itu bukan gangguan mental. Oke, nah itu cara membedakannya ya dok Iya, ya, yang dengan gangguan mental dan yang masih normal aja ya dok ya. Baik. Terus kalau misalnya tadi dok, kalau misalnya dengan art terapi bisa nggak? Ya mungkin boleh dengan melatih bahwa biasanya harus diselingi dengan CBT bahwa lingkaran ini tidak ada masalah loh, dia hanya sebuah lingkaran yang tidak akan mengganggu. Itu harus di CBT dulu. Nah nanti di tengah-tengah kita CCP art terapi. Oke, berarti kombinasi ya dok ya, bisa dengan kombinasi. Oke. Baik dok, mungkin ada pertanyaan lagi dok, ini mengenai trauma. Nah, apakah art terapi efektif digunakan untuk menyembuhkan trauma berat akibat KDRT dok? Ini juga menarik ya dok ya? Iya, justru art terapi ini sangat efektif untuk kasus-kasus traumatis, PTSD, post stress traumatic disorder. Jadi nggak hanya KDRT, bencana alam, terus kemudian ditinggal seseorang, ataupun trauma abusif, itu bisa menggunakan art terapi. Jadi dia memberikan efek tenang, gitu, efek tenang, sehingga dia bisa. Nah, cuma gini, jadi art terapi itu tidak kembali ya. Jadi prosedurnya tidak semata-mata, oh ini langsung art terapi nih, gitu, enggak. Jadi tetap yang namanya psikiater itu harus ada wawancara status mental dulu. Wawancara status mental tuh kita nilai isi pikirnya, kita nilai alam perasaannya. Oh dia traumatisnya karena apa? Kita dalami dulu traumatis ini, kita bantu dia untuk menyembuhkan ini. Nah kalau misalnya dia sudah enak, sudah stabil, terus dia bisa kadang kurang bisa mengekspresikan emosi, nah baru art terapi masuk. Tapi justru bisa banget kalau untuk kasus traumatis. Oke, malah itu salah satu terapi utamanya dok ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir mungkin dok. Oh nih, apakah pasien vaginismus bisa disembuhkan dengan art terapi dok? Kalau vaginismus
Gini, kalau vaginismus itu kan dia kadang ada vaginismus yang memang organnya Mm-mm. harus ituin dulu apa namanya, memang harus dibedah lah ya. Mm-mm. Dia memang organnya kecil atau memang dia punya vaginismus itu biasanya suatu kecemasan. Dia Mm. cemas, misalnya dia mendengar kabar informasi dari tetangga, ih nanti kalau malam pertama ini ya sakit ya. Nah, Mm-mm. jadinya dia tuh Terngiang-ngiang dok ya. terngiang-ngiang, Mm-mm. fokus ke oh sakit sakit Mm-mm. sakit sakit, akhirnya terjadi vaginismus. Atau dia ada dalam masalah rumah tangga yang akhirnya tidak ada desire Mm-mm. sama sekali, dia nggak ada nafsu, jadinya akhirnya muncul vaginismus. Nah, tetap kita wawancara dulu, status mentalnya apa, masalahnya di mana, di saat dia sulit untuk mengungkapkan atau dia butuh sesuatu untuk mengidentifikasi emosinya, masuk art terapi juga bisa. Tapi kalau untuk vaginismus biasanya kita pakai CBT sama medical hypnosis ya. Art Mm. terapi itu biasanya digunakan tadi pasien trauma, kemudian pasien depresi. Pasien depresi itu gambarnya ngeri-ngeri kadang. Mm. Mata cuma digambar satu. Terus kadang itu tadi dia menggambar bayangannya lebih besar Besar. daripada dirinya. Jadi Mm. kalau misalnya mau lihat, mungkin banyak di sosial media pasien-pasien depresi. Padahal mereka tato, Oke. tato apa namanya, tato yang mengekspresikan apa perasaannya itu banyak sekali. Tapi kalau untuk vaginismus enggak sih. Oke. Gitu. Baik. Paling hanya untuk mengurangi cemasnya iya, tapi kalau untuk vaginismus itu harus suami istri, soalnya biasanya saya terapi. Berarti dari dua sisi ya Iya, dok ya. dua sisi. Apakah memang si pasangan ini membuat dia males, Mm-mm. jadi akhirnya vaginismus, Mm-mm. atau memang ada tadi penangkapan persepsi yang salah dalam berhubungan suami istri. Oke, baik. Nah, semisal ada masalah nih, mungkin boleh dikonsultasikan ya dok ya. Iya. Nah, nanti mungkin pendekatannya karena harus dari dua arah Dua ya dok ya, nggak bisa hanya dari Iya, kalau satu untuk vaginismus biasanya saya milih pasangannya besok datang juga ya. Gitu. Baik, oke. Nah mungkin ini dok sudah mendekati penghujung ya dok ya. Nah kalau sedikit mengenai art terapi ini dok, kira-kira berapa kali art terapi sih dok sekiranya yang bisa dilakukan? Mungkin rata-rata ya dok ya, Rata-rata. kalau dari Kalau pengalaman untuk dokter. psikoterapi art terapi kita di rata-rata 6 sampai 12 kali sesi. Oh baik dok. Gitu. 6 sampai biasanya tuh kalau pasien udah 6 kali itu mereka kadang udah better banget dong, udah bagus. Nah, saya suruh nerusin di rumah. Iya, terserah kalian. Pokoknya kalau misalnya udah oke, jadi kalau lulusan Poliskiater RSCIH Solo ini diharapkan pasien itu harus mandiri, tanggung jawab, dan bahagia. Intinya di saat mereka sedih ya, kamu boleh melakukan art terapi untuk sarana kamu happy, apapun. Kamu mau nari, kamu mau musik, kamu mau seni lukis, silahkan. Oke, Gitu. bentuk coping tadi ya dok Iya, ya. pokoknya Oke. kalau lulusan Poliskiatri Itu di RSCIH tagline-nya ya Solo dok ya, harus itu. mandiri, tanggung jawab, dan bahagia. Tuh insya Allah outcome-nya yang diharapkan ya dok ya. Baik, oke. Wah nih, terima kasih banyak dok. Sebelumnya nih sudah mau sharing banyak dari A to Z nih seputar mental health dan juga seputar art terapi dan terkait dengan kondisi-kondisi mental yang berkaitan dengan art terapi ini ya dok ya. Nah mungkin ini ada sedikit closing statement dari dokter mungkin mengenai art terapi, pesan juga kepada sahabat JIH baik yang menonton di IG Live maupun di YouTube Live. Silakan dok. Jadi untuk art terapi ini adalah suatu terapi yang kita gunakan untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi jangan lupa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. So yuk jangan malu untuk berkonsultasi. Kemudian untuk art terapi ini bisa dilakukan di rumah ataupun dengan bantuan terapis. Jadi sangat penting untuk kasus-kasus seperti trauma, depresi, ataupun cemas, atau anak-anak dengan gangguan kebutuhan khusus, maka bisa di rumah menggunakan art terapi. Banyak sekali referensi bisa dilihat di YouTube ataupun di buku-buku yang tersedia di toko buku. Dan apabila mengalami kesulitan dan pengen untuk berkonsultasi, jangan takut, jangan malu. Kita stop stigma bareng-bareng bahwa psikiater itu bukan suatu aib. Jadi bisa datang ke RSCIH Solo. Saya berpraktek dari Senin sampai Minggu. Baik dok. Gitu. Wah, Senin sampai Minggu ya dok ya. Oke, baik-baik. Senin, Senin,
Senin, Rebo, Kamis, Jumat itu poli reguler. Untuk poli perjanjiannya saya di hari Selasa, Sabtu, dan Minggu. Baik, Dok. Oke, dicatat baik-baik mungkin bagi sahabat JH yang ingin berkonsultasi lebih lanjut nih seputar kesehatan mental atau mungkin seputar masalah yang sedang dialami atau mungkin mau mengajak keluarganya nih untuk berkonsultasi mengenai kesehatan mental dengan Dokter Afi, silakan mendatangi pada jam-jam tersebut. Baik, terima kasih banyak dokter atas kesediaannya. Mungkin ini sekalian saya umumkan ya dok Oke, ya untuk pemenang. Wah, ada dua pemenang ternyata nih untuk pemenang Health Talk pada hari ini dan juga pemenang untuk kuis tebak kata. Yang pertama dari @herliana purba 22, kemudian yang kedua dari @rika_indrawati, kemudian dari @merin_777 dan yang terakhir dari @desta_kiana. Selamat kepada 4 orang pemenang Health Talk kali ini. Dan mungkin kita lanjut nih ke pemenang kuis tebak kata. Ini ada 5 orang. Nah, yang pertama dari @nanangkosim, kemudian dari @mulyono_jr, dari @zulfana arif, @torik_ibrahim14, dan yang terakhir dari @wiwi_s. Selamat kepada 9 pemenang yang beruntung. Nanti silakan menghubungi admin untuk hadiah ini ya, hadiah sesi pemenang-pemenang ini ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Afi yang sudah berkenan untuk sharing bersama kami. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat JH yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya, dan selamat kepada pemenang yang beruntung. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.